Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tubuh dewa kunonya tingginya ribuan kaki, membuatnya terasa seperti Wang Lin dapat menopang langit. Tungku dewa kuno menyala dan dia muncul di hadapan angin puyuh. Angin puyuh ini tidak dapat dihancurkan dengan paksa. Wang Lin sudah mempelajari pelajarannya dari sebelumnya. Saat tubuhnya muncul, mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian mengeluarkan suara gemuruh, dan bukannya memanggil perisai cahaya biru, dia menahan angin puyuh dengan tubuhnya. Saya ingin melihat bagaimana kekuatan angin puyuh ini dibandingkan dengan tubuh dewa kuno saya. Angin puyuh bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan langsung menabrak Wang Lin. Berhubungan dekat dengan angin puyuh membuat Wang Lin merasa seperti gelombang kuat menghantam tubuhnya. Khususnya, ada angin kencang di dalam gelombang ini yang ingin merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian untuk diserap oleh angin puyuh. Ketika angin puyuh benar-benar mendarat di tubuh Wang Lin dan mencoba merobek-robek tubuhnya, angin puyuh itu juga memasuki tubuhnya. Ada suara letupan dari dalam tubuh Wang Lin, dan dia terpaksa mundur 3 langkah. Saat dia mundur, tungku dewa kuno menyala. Dia muncul 1000 kaki jauhnya dan menghindari serangan 4 angin puyuh. Ekspresi Wang Lin serius. Menggunakan tubuhnya sebagai ujian, Wang Lin dapat dengan jelas menghitung berapa banyak angin puyuh yang dapat ditahan oleh tubuhnya. Seorang kultivator biasa akan terkoyak, dan bahkan jiwa asal mereka pun tidak akan lolos. Bahkan aku merasakan sakit dengan tubuh dewa kunoku. Angin puyuh apa ini? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat angin puyuh menuju ke arahnya. Cahaya biru menyala di sekitar Wang Lin saat perisai cahaya biru muncul dan berputar di sekelilingnya. Jika aku menggunakan perisai cahaya biru dan tubuh dewa kunoku, aku seharusnya bisa menyingkirkan angin puyuh ini. Wang Lin bergerak lurus menuju angin puyuh. 3 angin puyuh bergerak paling cepat, dan saat mereka bergerak menuju Wang Lin, mereka menabrak perisai cahaya biru. Terdengar suara gemuruh keras dan perisai cahaya biru mulai berkedip. Dampak yang tak terbayangkan membuat Wang Lin harus mundur. 9 angin puyuh lainnya menyerbu dan menabrak perisai cahaya biru saat Wang Lin mundur. Saat perisai cahaya biru berputar, Wang Lin mundur sekali lagi. Ini adalah kemunduran tanpa akhir, dan ketika angin puyuh terus menghantamnya, dia mundur lagi dan lagi. Pada saat ke-9 angin puyuh menghilang, Wang Lin telah mundur ke jarak yang tidak diketahui. Meskipun dia adalah dewa kuno, dia hanya berada di bintang 5. Meskipun perisai cahaya biru menghalangi angin puyuh, rasa sakit yang dirasakan Wang Lin menyebabkan keringat dingin menutupi dahinya. Krisis ini belum berakhir, masih ada 15 angin puyuh lagi yang datang ke arahnya. 15 angin puyuh tampaknya berbaris sebelum menyerang Wang Lin. Bahkan jika dia menggunakan tungku dewa kuno untuk menghindar, dia tidak dapat memisahkan angin puyuh karena kecepatannya. Suara yang menggemparkan bumi bergema dalam sekejap. 15 angin puyuh menghantam perisai cahaya biru dan menghilang, berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Perisai cahaya biru hampir menempel di tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar dan seteguk darah menyembur, tapi dia menelannya kembali. Kemudian tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang yang talinya putus. Wang Lin jatuh ke tanah puluhan ribu kaki jauhnya, menyebabkan gelombang kejut terjadi. Pasir dalam jumlah besar terlempar ke udara, dan butuh waktu lama untuk mengendap. Ada lubang besar di tanah. Wang Lin sudah menyusut kembali ke ukuran orang normal. Dia tersenyum masam saat dia berjuang untuk bangkit, dan kemudian berjalan keluar dari lubang. Melihat gurun pasir hitam yang halus, Wang Lin menghela nafas lega. Ketakutan masih melekat di matanya. Ini pertama kalinya tubuh dewa kuno bintang 5 saya terluka seperti ini. Saya tidak tahu angin puyuh apa itu, tapi kekuatannya luar biasa. Jika aku membiarkannya terbelah sekali lagi, maka aku tidak akan mampu menolaknya hari ini. Ekspresi Wang Lin muram. Setelah tubuh asal dan avatarnya menyatu, dia bisa melawan seorang penggarap pembersih nirwana. Awalnya, dia percaya bahwa dia cukup aman melawan siapapun kecuali para penggarap pembersih nirwana tahap akhir dan monster tua penghancur nirwana, terutama mengingat fakta bahwa tubuh dewa kuno ini sangat kuat.
Namun, saat ini, Wang Lin merasakan bahaya. Ketika dia melihat gurun pasir hitam, seolah-olah dia telah kembali ke tanah dewa kuno. Dia harus sangat berhati-hati karena satu kesalahan bisa merenggut nyawanya. Akhir-akhir ini, aku mengalaminya dengan terlalu mudah. Peningkatan kultivasi dan integrasi tubuh asli saya telah membuat saya menjadi kurang berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Wang Lin merenung dalam hati. Dia mengepalkan tangannya dan matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Tatapan seperti ini sudah lama tidak muncul di matanya. Berkat krisis yang baru saja dia hadapi, dia memulihkan sikap hati-hati yang dia miliki sebelumnya. Ini adalah gua Kaisar Langit King Lin. Itu penuh dengan bahaya, jadi saya tidak boleh lalai sama sekali. Saya harus waspada. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyebarkan akal tetapi memutar tubuhnya. Dia perlahan berjalan ke depan. Berkat ketabahan mentalnya, dia menyadari bahwa meskipun ada kemungkinan gas abu-abu akan muncul, hal itu sebagian besar disebabkan oleh akal sehatnya. Meskipun kekuatan gas abu-abu kuat pada awalnya, dia masih bisa menahannya. Namun, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jika dia menyebarkan akal sehatnya sekali lagi, yang akan muncul bukanlah gas abu-abu melainkan sesuatu yang lain. Perasaan ini sangat aneh. Dan itu datang dari Wang Lin yang memahami surga selama lebih dari 1000 tahun. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Bendera jiwa muncul di tangannya dan terbuka dengan gemetar. Tangan kiri Wang Lin meraih ke dalam dan mengeluarkan pecahan jiwa. Fragmen jiwa ini memiliki ekspresi yang galak, tetapi telah lama kehilangan keinginannya setelah disempurnakan di dalam bendera jiwa. Itu dengan hormat melayang di hadapan Wang Lin. Wang Lin menyingkirkan bendera jiwa dan menunjuk di antara alis pecahan jiwa itu. Dia meninggalkan sedikit perasaan di dalamnya. Setelah melakukan ini, dia menyerang ke depan. Setelah 15 menit, dia sudah sangat jauh dari pecahan jiwa. Dia menarik napas dalam-dalam tetapi tidak menyebarkan akal sehatnya. Sebaliknya, dia mengirimkan pesan. Perasaan yang tersisa pada pecahan jiwa menyebar. Namun, pada saat ini, perasaan bahaya yang tak terbayangkan muncul di benak Wang Lin. Dia memutuskan hubungannya dengan perasaan tanpa ragu-ragu. Saat perasaan terputus, Wang Lin samar-samar melihat langit di atas fragmen jiwa bergolak. Sinar cahaya abu-abu jatuh dari langit dan mendarat di pecahan jiwa, melenyapkannya sepenuhnya. Keringat dingin keluar dari dahi Wang Lin. Untungnya, dia telah bersiap dan telah memutus kesadaran dengan cepat sehingga tidak menimbulkan reaksi apapun di lokasinya. Dia menatap langit di kejauhan dan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Meskipun cahaya abu-abu menghilang dalam sekejap, perasaan yang dirasakan Wang Lin lebih menakutkan daripada lusinan angin puyuh yang menyatu. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin bergerak melewati gurun pasir hitam. Tidak ada siang atau malam, langit selalu redup seolah terhalang badai debu. Wang Lin berjalan sangat jauh dalam waktu 1 bulan. Selama sebulan ini, dia tidak melihat satu orang pun, dia bahkan tidak melihat satu pun makhluk hidup. Tidak ada tanaman di sini. Satu-satunya hal selain dia hanyalah baran, pasir hitam. Setelah melihat ini terlalu lama, pikiran seseorang pun akan menjadi suram. Ekspresi Wang Lin lebih suram dari biasanya. Tempat ini ibarat tanah terlarang, penjara yang akan memunculkan keputusasaan di hati, keputusasaan terhadap kehidupan itu sendiri. Meskipun manusia tidak bisa dibandingkan dengan manusia, jika mereka tinggal di sini terlalu lama, mereka akan menderita karena penindasan ini. Tidak hanya jiwa asal mereka akan berubah dan kepribadian mereka menjadi lebih bermusuhan, mereka hampir berubah menjadi iblis. Jika seorang penggarap setan ada di sini, tempat ini akan menjadi seperti tanah suci bagi mereka dan tingkat budidaya mereka meningkat. Namun, pada akhirnya, jiwa asal mereka akan sepenuhnya berubah menjadi iblis dan mereka akan menjadi manusia iblis tanpa kesadaran apapun. Sepanjang jalan, Wang Lin diam-diam merenung dan perlahan berjalan ke depan. Selama bulan ini, dia tidak melihat gas abu-abu aneh itu lagi. Namun, perasaan krisis tidak hanya tidak hilang, tetapi menjadi semakin kuat seiring dia bergerak maju. Beberapa kali selama periode ini, Wang Lin dengan jelas merasakan perasaan yang menyapu seperti angin sepoi-sepoi. Namun, tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencari, dia tidak dapat menemukan sumber perasaan ini.
Dia tidak bisa terbang. Selama sebulan, dia mengeluarkan pecahan jiwa yang terbang ke langit. Setelah terbang 200 kaki ke udara, pecahan jiwa itu runtuh. Berdiri di atas pasir di tanah, ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Ada gas hitam bergerak di wajahnya, tapi matanya dipenuhi dengan kejernihan. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Situ. Situ berjalan di jalur iblis, jadi jika dia ada di sini, dia pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Wang Lin merenung sambil mengangkat tangannya dan menggenggam wajahnya. Benang hitam keluar dari wajahnya dan masuk ke tangan kanannya. Melihat gas hitam di tangannya, Wang Lin merasakan aura iblis yang tersebar darinya. Energi iblis, mata Wang Lin berbinar dan dia meremasnya tanpa ampun. Dalam sekejap, gas hitam itu runtuh dan menyebar. Ia segera menempuh jarak 1000 kaki dan perlahan menghilang. Wang Lin berhenti bergerak saat dia menatap energi iblis yang menghilang dan dia berpikir, mungkin aku bisa melakukan ini. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian terus berjalan ke depan. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Di gurun pasir hitam tak terbatas ini, tidak ada yang bisa memberitahunya arah mana. Dia hanya bisa terus berjalan ke depan untuk mencari jalan keluar. Waktu berlalu sekali lagi. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Setelah terjebak di sini selama 2 bulan, gas hitam mengelilingi Wang Lin. Dari jauh, Wang Lin terlihat agak kurus dan seperti dewa iblis. Pada hari ini, Wang Lin memejamkan mata dan ekspresinya tetap suram saat dia bergerak maju. Namun, pada saat ini, perasaan yang samar menyapu Wang Lin dengan sangat cepat. Wang Lin tidak berhenti saat dia bergumam ke-9 kalinya. Selama 2 bulan ini adalah ke-9 kalinya perasaan melanda. Apa yang memberi tekanan lebih besar pada Wang Lin adalah perasaan berbeda setiap saat. Jelas sekali itu adalah 9 orang yang berbeda. Setelah 3 napas waktu, perasaan menarik diri dan menyapu Wang Lin sekali lagi. Wang Lin tetap tenang dan terus berjalan ke depan. Setelah perasaan mundur, Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Matanya berbinar saat dia bergumam, masih belum cukup. Saat berjalan melewati gurun ini, apalagi saat tidak ada matahari atau bulan, mudah sekali lupa waktu. Jika bukan karena Wang Lin sudah lama terbiasa dengan kesepian, dia pasti sudah gila di sini. Dibandingkan dengan kesepian di sini, puluhan tahun kultivasinya atau ratusan tahun yang dihabiskannya di tanah dewa kuno jauh lebih intens. Kesepian di sini sebenarnya tidak seberapa. Saat dia berjalan, sosoknya perlahan menghilang di kejauhan. Sosoknya seolah mampu mengungkap kesepian di hatinya. Satu orang, satu dunia diam-diam ada, berjalan diam-diam tanpa akhir. Wang Lin berjalan melewati gurun pasir hitam selama 6 bulan. Seorang kultivator biasa akan menjadi gila. Ini bukanlah berkultivasi, tetapi terus bergerak maju di dunia yang sunyi ini sambil menanggung tekanan karena sendirian di dunia. Namun, semua ini tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin. Gurun hitam meluas tanpa henti. Perasaan disapu oleh Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan rasa dingin memenuhi matanya. Wang Lin saat ini tertutup kabut. Dia diselimuti energi iblis, seperti api hitam yang mengamuk di gurun. Perasaan menyapu dan menghilang jauh melampaui Wang Lin. Beberapa napas kemudian, indera ke-32 dengan cepat mundur. Namun, saat melewati Wang Lin, energi iblis dari Wang Lin meletus. Dia telah menunggu setengah tahun, mengumpulkan selama setengah tahun, dan mengamati selama setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Wang Lin diam-diam menunggu energi iblis yang secara alami muncul di sini selama setengah tahun dan mengumpulkannya selama setengah tahun. Selama ini, dia harus berhati-hati agar energi iblis ini tidak mempengaruhi jiwa asalnya. Pada saat ini, semuanya meledak. Api iblis melesat ke langit. Seolah-olah api hitam itu akan membakar langit. Bayangan iblis raksasa muncul dan tanpa ampun berusaha melahap akal yang mundur. Saat perasaan ini mencoba untuk mundur, sebagian darinya dimakan. Pada saat ini, Wang Lin bisa merasakan energi asal dingin memasuki pikirannya melalui energi iblis. Perasaan dengan cepat berkontraksi dan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk melarikan diri dari api iblis. Ia akan melarikan diri jauh. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin.
Dia telah menunggu 6 bulan untuk saat ini, dan semuanya masih sesuai rencananya. Saat perasaan keluar, lengan Wang Lin terbuka dan raungan yang dia alami selama setengah tahun dilepaskan. Saat ini, semua energi iblis di sekitarnya menyebar dengan gila-gilaan. Saat Wang Lin berdiri di sana, untaian gas hitam keluar dari tubuhnya. Kabut hitam dengan cepat menyebar dan segera menutupi lebih dari beberapa ribu kaki. Ketika gas hitam dilepaskan dari tubuh Wang Lin dan menyebar jauh dan anggur, penampilan aslinya akhirnya bisa terlihat sekali lagi. Siapapun yang akrab dengan Wang Lin akan terkesiap jika melihatnya sekarang. Meski Wang Lin saat ini masih memiliki pakaian yang sama, rambut panjangnya sehitam tinta yang mengalir di udara. Wajahnya begitu cekung sehingga sekilas dia tampak seperti sekantong tulang. Khususnya, matanya cekung dengan bekas pembuluh darah hitam. Wang Lin tidak lagi terlihat seperti seorang kultivator normal, tetapi seorang kultivator iblis. Selain itu, temperamen yang kejam mengelilingi Wang Lin, membuatnya terlihat sangat berbeda. Biasanya, setengah tahun mengumpulkan energi iblis tidak akan mengubah Wang Lin seperti ini, dan dia tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak energi iblis. Dia harus berkultivasi di sini selama beberapa dekade untuk mencapai efek ini. Wang Lin mampu melakukan ini karena dia bukan seorang kultivator yang saleh. Dia telah berdiri di kedua sisi selama lebih dari 1000 tahun berkultivasi, terutama ketika dia menggunakan jari iblis yang memungkinkannya menjadi seorang kultivator iblis untuk sesaat. Dia telah bertindak ekstrim dengan menggunakan beberapa mantra yang kuat. Saat kedua lengannya terbuka, matanya melepaskan niat membunuh yang kuat dan energi iblis meluas dengan cepat. Saat perasaan hendak melarikan diri, Wang Lin meraung. Sebelum suara gemuruh ini, energi iblis yang tak ada habisnya tiba-tiba runtuh. Sama seperti energi iblis setengah tahun yang lalu, saat ia runtuh, ia dengan cepat menyebar. Itu menyebar begitu cepat sehingga orang hanya bisa melihat penyebaran iblis sebelum mencapai ratusan ribu kilometer. Jika ini yang terjadi, itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Wang Lin. Ini hanyalah langkah kedua, masih ada langkah ketiga. Saat energi iblis menyebar hingga ratusan ribu kilometer, Wang Lin mengambil langkah dan lubang yang dalam muncul. Wang Lin menyerang ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan seolah-olah dia adalah sambaran petir. Di saat yang sama, pembuluh darah hitam di wajahnya bergerak, begitu pula energi iblis di tubuhnya. Tangan kanannya membentuk segel dan dia mengarahkan jari iblisnya ke langit. Dia meminjam kekuatan jari iblis untuk mengendalikan energi iblis di dunia, sehingga energi itu akan menghilang lebih lambat dan bergerak bersamanya. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk tetap diselimuti energi iblis ini. Pada saat ini, pikiran Wang Lin jernih. Ini adalah momen yang sebenarnya. Dengan setiap napas, lebih banyak energi iblis akan menghilang, dan jika dia tidak dapat menemukan sumber perasaan, pekerjaannya selama setengah tahun akan berakhir dengan kegagalan. Kecepatannya mencapai batasnya saat dia menyerang ke depan seperti meteor menuju tempat dia mengunci indera keenam lainnya. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan dengan jelas melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Energi iblis yang mencakup ratusan ribu kilometer bergerak maju dengan cepat. Namun, lingkaran energi iblis ini dengan cepat menghilang. Bayangan hitam bergerak seperti kilat di dalam energi iblis. Mustahil untuk melihat penampakan sebenarnya dari bayangan ini, Anda hanya bisa melihat bayangannya. Wang Lin harus meninggalkan gurun pasir hitam ini, dan perasaan yang melintas adalah kuncinya. Namun, Wang Lin tidak bisa melacaknya dengan akal sehatnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa perasaan lainnya tidak memicu reaksi apapun, Wang Lin tidak berani mencoba menggunakan perasaannya sendiri. Dia hanya bisa bertahan dan menunggu. Namun, dia tidak punya waktu untuk menunggu selama beberapa dekade. Belum lagi membantu Zhou Yi, dia bahkan tidak bisa membantu Si Tunan menghilangkan racunnya. Setengah tahun yang lalu, ketika dia menemukan bahwa dia telah memadatkan jejak energi iblis dan menghancurkannya, dia menyadari sesuatu. Ketika energi iblis menyebar sesaat, Wang Lin merasa seperti berada di dalam kehampaan. Dia samar-samar memperoleh pemahaman tentang tempat ini dalam kehampaan ini. Dia menyebarkan kesadarannya, dan itu langsung menyebar lebih dari 1000 kaki tanpa halangan apapun. Penemuan ini membuka pintu besar bagi Wang Lin yang kebingungan.
Untuk mengumpulkan lebih banyak energi iblis dan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melakukannya, dia dengan tegas menggunakan jari iblis untuk menyerap energi iblis. Dia menyerapnya dengan cukup cepat untuk menjadi seorang penggarap iblis sejati. Hal ini memungkinkan dia memiliki energi iblis yang kuat, tetapi harganya mahal. Tidak hanya penampilan Wang Lin yang berubah, kini dia memiliki niat jahat di tubuhnya. Pada saat ini, dia bergerak dengan kecepatan penuh saat dia menyerang ke depan, dan kesadaran ilmu menyebar ratusan ribu kilometer. Saat energi iblis menghilang, jaraknya dengan cepat memendek. Di kejauhan, bayangan besar muncul dalam pandangan Wang Lin. Bayangan ini menjadi semakin besar di mata Wang Lin hingga terungkap. Murid Wang Lin menyusut. Dia familiar dengan bayangan ini, sangat familiar. Itu adalah menara hitam yang berdiri di tengah gurun pasir hitam tak berpenghuni. Itu dipenuhi dengan begitu banyak energi iblis sehingga seseorang bisa merasakan aura gilanya dari jauh. Wang Lin pernah melihat menara hitam seperti ini sebelumnya. Di negeri setan langit, dengusan dingin hampir membuat tubuh Wang Lin roboh terakhir kali dia berada di sana. Dia tidak bisa lepas dari mantra menara di tanah roh iblis. Jika bukan karena simulasi buah Celestial Ascension, dia akan kehilangan jejak menara iblis yang tersebar. Iblis yang tersebar? Saat itu, Beilo mengatakan bahwa ada 9 iblis yang tersebar di bawah iblis kuno. Saya bertemu satu-satunya di negeri roh iblis. Saya tidak berpikir saya akan menemukan menara iblis yang tersebar di sini. Mata Wang Lin berbinar dan dia berhenti. Ekspresinya menjadi sedikit merah. Ini adalah reaksi balik dari penggunaan Blood Escape. Energi iblis yang tersisa di udara juga menghilang. Ada menara iblis yang tersebar di sini. Dan iblis kuno Beilo sangat ingin datang. Bunga surgawi mengatakan bahwa setelah alam surgawi runtuh, Kaisar Langit King Lin terluka parah. Kemudian dia terjerat oleh 2 orang luar dan dipaksa berkultivasi dengan pintu tertutup di sini. Kedua orang luar itu mungkin adalah iblis kuno Beilo dan iblis kuno. Saat Wang Lin melihat menara hitam itu, seolah-olah sambaran petir melintas di benaknya dan dia tercerahkan. Berbagai pemikiran melintas di kepalanya. Mata Wang Lin berbinar saat dia sepertinya memahami sedikit situasinya. Iblis kuno Beilo dipecah menjadi 9 bagian dan kemudian disegel di dalam tanah roh iblis. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apa yang awalnya merupakan tanah surgawi berubah menjadi tanah iblis. Siapakah yang menyegel iblis kuno Beilo, dan mengapa hanya ada iblis yang tersebar dan bukan iblis kuno di tanah roh iblis? Di mana iblis kuno itu? Berdasarkan analisis ini, iblis kuno ini pasti ada di sini, di gua kelima, tempat Kaisar Langit King Lin berada. Wang Lin tiba-tiba tercerahkan. Dia sudah lama mencurigai hal ini, dan begitu dia melihat menara iblis yang tersebar, dia mulai berspekulasi. Iblis yang tersebar? Saya tidak tahu apakah saya bisa melawan iblis yang tersebar dengan tingkat kultivasi saya saat ini. Energi asal di dalam tubuhnya bergerak dan menekan lukanya menggunakan aliran darah. Permusuhan muncul di wajahnya. Penantian setengah tahun dan efek energi iblis menyebabkan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Apalagi saat ini penampilannya begitu garang. Wang Lin melangkah menuju menara. Menara hitam itu kelihatannya tidak jauh, tapi jaraknya masih jauh di dalam gurun pasir hitam ini. Namun, itu bukan apa-apa bagi Wang Lin, dan dia dengan cepat menutup celah tersebut. Namun, saat dia bergerak maju, tanah di depan menara hitam bergetar. Butiran pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk puluhan manusia yang terbuat dari pasir. Mereka semua mengenakan pakaian yang sangat kuno dan dipenuhi energi iblis. Energi iblis mereka menyatu di udara membentuk sosok aneh. Ini adalah sosok seorang lelaki tua. Matanya bersinar saat dia menatap Wang Lin, dan kemudian dia menunjuk ke arahnya. Beberapa lusin orang pasir mengaum dan menyerang Wang Lin. Sinar mantra memenuhi langit dan mantra warna-warni bersinar saat mendekati Wang Lin. Keganasan di wajah Wang Lin muncul setelah 6 bulan ditahan. Tanpa ragu-ragu, dia muncul di hadapan orang pasir dan jari telunjuk kanannya langsung menekan di antara alis orang pasir itu. Dengan keras, orang pasir itu bergetar dan roboh menjadi tumpukan pasir yang berserakan di mana-mana. Boneka ingin menghentikanku?
Tubuh Wang Lin berkedip dan segera muncul di samping boneka pasir lainnya. Sebuah mantra muncul di jari-jarinya saat dia melewati boneka itu, menyebabkan boneka itu roboh. Pada saat ini, mantra dari lusinan boneka mengambil berbagai bentuk dan mendekati Wang Lin. Saat mereka mendekat, ada kilatan cahaya biru di mata Wang Lin. Perisai cahaya biru muncul dan menyapu area tersebut, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi saat mantranya bertabrakan dengannya. Semua mantra dihentikan 10 kaki dari Wang Lin, dan tidak ada satu mantra pun yang berhasil mencapai jarak 10 kaki darinya. Wang Lin bergerak seperti kilat dan jari telunjuk kanannya menunjuk ke setiap boneka pasir saat dia melewatinya. Saat Wang Lin bergerak, ledakannya tidak pernah berhenti. Setiap ledakan berarti bonekanya roboh. Permusuhan di wajah Wang Lin menjadi lebih kuat ketika tubuhnya berkedip dan dia muncul di belakang orang pasir terakhir. Tangannya meraih kepala boneka itu dan tanpa ampun meremasnya. Setelah suara mengejutkan bergema, dia terbang ke udara, tapi dia tidak melewati batas 200 kaki. Panggil angin. Saat Wang Lin terbang, tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke arah lelaki tua yang dibentuk oleh energi iblis yang dilepaskan oleh boneka-boneka itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keterkejutan. Apa yang terjadi tadi terlalu cepat, bahkan sebelum dia sempat menjawab, pembantaian telah selesai. Dalam pandangannya, pemuda ganas di hadapannya lebih seperti iblis daripada dirinya. Dia tidak tahu setelah mengumpulkan energi iblis selama setengah tahun, sisi iblis Wang Lin telah terbebas. Setelah dia mengucapkan, panggil angin, angin hitam muncul, membentuk 4 naga hitam yang mengaum. Namun, perubahan aneh terjadi pada keempat naga hitam itu. Ada satu tanduk panjang di kepala keempat naga hitam itu. Taring mereka juga lebih panjang, hanya dengan melihat giginya yang tajam saja sudah cukup membuat kulit kepalamu tergelitik. Naga langit macam apa ini? Mereka jelas-jelas adalah naga iblis. Keempat naga iblis yang muncul tidak mengeluarkan angin dingin. Sebaliknya, mereka menghirupnya, dan angin hitam di sekitar mereka melahapnya. Saat mereka melahap angin hitam, suara letupan terdengar dari tubuh mereka. Baju besi hitam muncul di tubuh keempat naga iblis ini. Baju besi ini belum lengkap, hanya sebagian saja yang muncul. Namun, baju besi yang tampak ganas dan duri tajam membuat naga iblis terlihat semakin jahat. Bukan hanya orang tua itu, bahkan Wang Lin pun terkejut. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Hanya satu kalimat yang bergema di kepalanya. Mantra surgawi macam apa ini? Itu jelas merupakan seni iblis. Wang Lin menunjuk dan kemudian naga iblis itu menyerang orang tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan tangannya membentuk segel untuk menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, keempat naga iblis mengeluarkan raungan terpadu yang mengguncang dunia. Pasir hitam di dunia ini mulai terangkat ke udara. Gelombang suara yang diciptakan oleh raungan ini mengandung niat jahat, dan mantra lelaki tua itu terputus olehnya. Dia dengan cepat mundur dan hendak kembali ke menara hitam di kejauhan. Keempat naga iblis mengejarnya dari dekat. Kepala mereka yang besar, gigi yang ganas, dan air liur yang keluar dari mulut mereka sungguh mengejutkan. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin saat dia terbang menuju menara hitam di belakang empat naga iblis. Namun, dia selalu berada di bawah 200 kaki, dan keempat naga iblis itu sama. Ketakutan memenuhi mata lelaki tua itu saat dia melarikan diri dengan gila-gilaan menuju menara hitam. Namun, budidayanya baru pada tahap awal nirvana skriyer, jadi dia tidak bisa melarikan diri dari naga iblis sama sekali. Saat keempat naga iblis mendekat, lelaki tua itu meraung putus asa, "Tuan Iblis jatuh, selamatkan aku." Saat dia berteriak, pandangannya menjadi hitam dan rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Keempat naga iblis itu tampak seperti sedang berebut makanan sambil bertarung satu sama lain hingga salah satu dari mereka melahap lelaki tua itu. Beberapa lusin orang tiba-tiba terbang keluar dari menara. Mereka semua berpakaian hitam dan kepala mereka ditutupi. Mereka menatap keempat naga iblis dengan tatapan dingin. Orang tua yang meninggal adalah salah satu dari mereka, jadi tersisa 31 orang. Tak satu pun dari orang-orang yang terbang keluar dari menara hitam itu lemah. Niat membunuh memenuhi wajah Wang Lin. Dia mengerti dengan jelas bahwa jika dia ingin pergi,
semua jawabannya ada di sini. Bahkan jika dia tidak membunuh mereka, mereka tidak akan melepaskannya. Wang Lin menyerang orang-orang dengan 4 naga iblis yang mengelilinginya. Pembantaian Tuan Iblis. Sebuah suara tua datang dari orang-orang berbaju hitam ini. Masing-masing dari mereka membentuk segel dan menunjuk ke antara alis mereka. Dalam sekejap, sejumlah besar energi iblis dilepaskan dan membentuk bayangan iblis di atas mereka. Sebelum bayangan itu terbentuk, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menunjuknya, menyebabkan keempat naga iblis mengaum dan menyerang ilusi tersebut. Wang Lin menyeringai saat dia menyerang seperti pedang tajam ke arah kerumunan. Saat dia menyerang, tangan kanannya terulur dan tombak pembunuh terbentuk. Sambil dipenuhi dengan niat membunuh, Wang Lin melemparkan tombaknya. Tombak pembunuh bagaikan sambaran petir hitam ketika berhasil menangkap 4 naga iblis. Seolah-olah ia telah berubah menjadi naga kelima dan bertabrakan dengan bayangan. Hal ini menimbulkan suara keras yang menyebabkan bumi bergetar dan langit seolah-olah akan runtuh juga. Naga iblis menghilang dan tombak pembunuh dewa juga hancur. Bayangan iblis mengeluarkan suara gemuruh, dan dampak kuat yang ditimbulkannya menyebabkan Wang Lin mundur beberapa langkah dan melihatnya dengan tatapan suram. Setelah mengeluarkan suara gemuruh, bayangan iblis itu berputar dan hancur berkeping-keping. Bahkan pria berbaju hitam yang menciptakan bayangan iblis pun roboh. Saat mereka pingsan, Wang Lin mengambil langkah dan segera tiba di hadapan pria berbaju hitam. Dia menyapu tangan kanannya dan semua kepala mereka terbang. Semua kepala tampak berbeda dan diselimuti oleh gas hitam. Wang Lin menatap menara hitam setinggi 100 kaki itu, dan matanya tertuju ke atas. Dia bisa melihat seseorang berdiri diam di sini. Aku adalah iblis yang tersebar di air yang jatuh, Ming Hai. Jika kamu bisa membunuhku, maka kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan lukisan gunung dan sungai Kaisar Langit King Lin, asap gurun kesepian. Dia mengenakan baju besi abu-abu dan energi iblis keluar dari tubuhnya, membentuk bayangan iblis di belakangnya. Dia berdiri di sana seolah-olah dia menyatu dengan gurun pasir hitam. Mustahil untuk melihat wajahnya di balik baju besi abu-abu. Anda hanya bisa melihat matanya yang dingin dengan tatapan acuh tak acuh di balik helm. Suaranya datar tanpa emosi apapun. Saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin muram, dan dengan lambaian tangannya, dia memasukkan semua kepala ke dalam tasnya. Wang Lin kemudian melihat ke arah orang yang mengaku bernama Ming Hai ini, dan dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya tidak lebih lemah dari pembersih nirvana. Yang membuatnya semakin merasa aneh adalah selain untaian energi iblis, ada juga energi spiritual surgawi. Wang Lin memandang pria itu dan dengan tenang bertanya, apakah hanya saya satu-satunya di sini? Pria itu merenung sedikit sebelum menggelengkan kepalanya. Matanya tiba-tiba bersinar dan dia perlahan berkata, saat kamu mengalahkanku, kamu akan tahu segalanya. Dengan itu, dia mengambil satu langkah ke depan. Dengan langkah ini, dia melompat dari menara. Saat dia melayang di udara, tangan kanannya tanpa ampun menggenggam kekosongan. 5 helai asap hitam muncul dan melesat ke arah Wang Lin. 5 helai asap hitam itu seolah mampu membelah ruang itu sendiri. Saat mereka bergerak, 5 tanda mengerikan muncul seolah-olah mereka telah membelah langit. Murid Wang Lin menyusut dan dia segera mundur beberapa langkah. Asap hitam menghantam tanah tempat Wang Lin berada dan menendang banyak pasir. Gelombang pasir naik ratusan kaki ke udara dan menghantam Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke depan dan berteriak, panggil hujan. Setelah dia berbicara, langit berubah warna dan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tetesan air hujan berubah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh seiring dengan kata-kata Wang Lin. Tetesan air hujan ini mengandung energi asal mula dunia. Pasir mengeluarkan suara letupan yang teredam dan menghilang saat bertabrakan dengan hujan. Wang Lin tidak berhenti dan terus mundur. Tangannya berubah membentuk lebih banyak segel dan hujan berkumpul. Segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki tertutup oleh tetesan air hujan. Hujan yang turun dari langit melesat ke depan seperti pedang tajam saat Wang Lin melambaikan tangannya. Terdengar suara gemuruh yang mengguncang surga, dan gelombang pasir dengan cepat menghilang karena pengaruh hujan. Tepat pada saat ini,
pria bernama Ming Hai menyerbu ke depan dan langsung melewati gelombang pasir. Dia menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, "Ledakan pasir." Pasir di tanah di depannya bergetar lalu tiba-tiba terbang ke udara. Kemudian menyerang Wang Lin dari segala arah. Pasir dalam jumlah tak berujung bahkan dari jarak yang jauh sepertinya berkumpul menuju lokasi ini. Pasirnya membentang sejauh mata memandang. Pasirnya terlalu cepat dan datang dari segala arah seolah ingin melahap Wang Lin. Jika dilihat dari atas, gelombang pasir sedang berkumpul. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia mengatakan sesuatu. Stempel penyegel surgawi neraka ke-18 terbang dan berubah menjadi gunung kecil. Dia kemudian berteriak, "Arsenal ajaib," dan melambaikan tangan kanannya. Teriakan hantu bergema di langit dan titik cahaya memenuhi dunia saat Wang Lin melambaikan tangannya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul, termasuk jiwa leluhur darah. Ada juga banyak jiwa surgawi dan jiwa semua orang yang dibunuh Wang Lin. Orang-orang yang dipanggil oleh mantra Wang Lin semuanya meraung. Suara itu menggantikan segalanya di dunia, termasuk suara siulan pasir. Jiwa pertempuran ini ditempatkan di sekitar Wang Lin. Dengan pemikiran dari Wang Lin, jiwa-jiwa ini keluar. Di antara mereka, jiwa leluhur darah adalah yang paling kejam. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin dengan mata merah, tapi dia tidak menyerang dan malah menyerang keluar dengan raungan. Ada juga banyak jiwa surgawi yang tampaknya menjadi gila dan menerkam sekeliling mereka. Di antara jiwa-jiwa ini, ada orang-orang dari alam pembantaian. Itu adalah tambahan baru, dan ketika muncul, niat membunuh memenuhi area tersebut. Saat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Wang Lin, mereka bersentuhan dengan jiwa. Akibatnya, gemuruh yang tiada henti bergema di seluruh dunia. Ming Hai memiliki ekspresi tenang saat dia menunjuk ke antara alisnya. Kilatan cahaya putih keluar dari alisnya dan membentuk pedang 3 inci. Pedang ini benar-benar sementara, dan saat muncul, ia melepaskan energi pedang yang mengejutkan. Energi pedang ini begitu kuat hingga hampir bisa membelah langit. Pedang ini dihadiahkan kepadaku oleh Kaisar Langit. Namanya Fang Su. Ada sedikit nada melankolis dalam suara Ming Hai, dan dia melemparkan pedang kecil di tangannya. Ada kilatan cahaya putih saat pedang itu terbang ke arahnya. Itu sangat cepat dan tampak seperti garis putih yang mendekati Wang Lin. Pedang ini memiliki semangat. Mati karenanya adalah keberuntunganmu. Ming Hai menghela nafas pelan. Mustahil untuk melihat ekspresinya, tapi desahan itu menembus gas hitam dan mendarat di telinga Wang Lin. Tanpa ragu, tangan kanan Wang Lin mengepal dan bayangan dewa kuno muncul di belakangnya. Dia kemudian melangkah melewati butiran pasir dan melayangkan pukulan ke arah cahaya putih. Ada ledakan keras dan angin puyuh muncul di hadapan Wang Lin yang menyapu semua pasir dan bertabrakan dengan cahaya putih. Energi pedang yang menggetarkan surga meledak pada saat ini. Bahkan energi pedang Ling Tianhou jauh lebih rendah. Energi pedang ini seperti pelangi, dan saat muncul, angin puyuh yang dibentuk oleh tangan Wang Lin runtuh dari tengah. Itu dipotong menjadi 2. Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia terus mundur, melayangkan pukulan saat dia melakukannya. Gemuruh terus berlanjut, dan dia mundur lebih dari 1000 kaki sebelum dia menghindari energi pedang. Ada sedikit kekecewaan di mata Ming Hai, dan dia berbalik untuk berjalan kembali ke menara. Pedang kecil itu telah menembus semua gelombang kejut yang dikirim oleh tinju Wang Lin. Kemudian melintas dan berubah kembali menjadi sinar cahaya putih yang melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening, dan cahaya biru menyala di mata kanannya. Perisai cahaya biru muncul di hadapan Wang Lin dan cahaya putih bertabrakan dengannya. Suara letupan bergema dan bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin menjadi lebih solid. Dia diam-diam merenung saat bintang dewa kuno perlahan berputar. Kenangan yang diwarisinya dari Tu Si terlintas di benaknya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin meletakkan tangannya di depan tubuhnya. Lalu jari-jarinya menyilang, membentuk tanda yang aneh. Curi pahala surga, ambil jiwa alam semesta, kumpulkan orde kuno, kenangan abadi. Bahasa dewa kuno perlahan keluar dari mulut Wang Lin. Saat dia berbicara, bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin juga membentuk segel yang sama. Meskipun Wang Lin telah mewarisi banyak mantra dewa kuno bintang 5 hanya dapat menggunakan sedikit mantra tersebut.
Selain memanggil kekuatan nenek moyang kuno dan memanggil tombak pembunuh, ada juga mantra ini. Mantra ini adalah batas jumlah kekuatan yang bisa digunakan oleh Dewa Kuno Bintang 5 dan diberi nama Merit Spirit. Alih-alih pedang putih, mantranya ditujukan pada pria bernama Ming Hai. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya hantu saat dia mendorong segel tangan ke depan. Kekuatan Dewa Kuno dalam jumlah besar memenuhi tubuhnya dan dengan cepat berkumpul pada segel di tangannya. Curi pahala surga. Saat ini, seluruh dunia berubah. Langit redup seakan terkoyak oleh sepasang tangan raksasa. Semua pasir di sekitarnya langsung terhempas oleh gelombang kejut. Hal ini memungkinkan jiwa-jiwa dari Magic Arsenal untuk maju ke depan. Dunia berubah di ruang luar tanah roh iblis, dan energi asal yang tak ada habisnya mulai berkumpul. Energi asal ini menerobos pusaran di laut roh iblis timur dan masuk ke dalam. Itu menembus segala sesuatu di dalam tanah roh iblis dan menyerbu ke dalam gua kelima melalui formasi 9 naga. Pada saat ini, botol giok putih yang mengambang di depan orang yang duduk di jembatan kayu dan tertutup kabut hitam mulai bergetar hebat. Sebuah suara datang dari kabut hitam. Cahaya hantu tiba-tiba bersinar dari mata orang di kabut hitam dan dia tiba-tiba mendongak. Sebuah pusaran hitam muncul, dan energi asal keluar dari pusaran menuju botol giok. Itu mampu menarik kekuatan dari dunia luar. Suara pria di dalam kabut hitam dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya aku mengira hanya 4 orang yang butuh perhatian, tapi tak disangka, ada satu lagi. Gumaman terdengar dari kabut hitam, dan matanya berbinar. Sebuah lengan kering terulur dari botol putih dan tanpa ampun meremasnya. Energi asal yang masuk mulai runtuh dan menghilang dengan cepat. Sama seperti orang di dalam kabut hitam ini menghancurkan energi asal yang masuk, bahasa Dewa Kuno Wang Lin bergema sekali lagi di gurun pasir hitam. Ambillah jiwa alam semesta. Setelah dia berbicara, bayangan Dewa Kuno di belakang Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah raungan ini dapat membelah dunia dan mengekstraksi jiwa pegunungan, langit berbintang, dan alam semesta. Alam semesta tidak memiliki jiwa, tapi mantra Dewa Kuno ini dapat menarik keinginan darinya. Ini adalah mantra Dewa Kuno yang sangat kuat, tetapi jumlah kekuatan yang ditampilkannya bergantung pada kekuatan penggunanya. Jika Dewa Kuno Bintang 9 menggunakan Merit Spirit, mereka tidak hanya dapat mengekstraksi jiwa alam semesta, mereka bahkan dapat mengekstrak beberapa hukum dunia dan menggunakannya untuk mengubah langit. Bagaimanapun, Wang Lin hanya berada di bintang 5, jadi dia tidak bisa melakukan semua ini. Namun, karena dia adalah dewa kerajaan kuno, dia setidaknya mampu membuat gurun pasir hitam bergetar. Bayangan iblis di jembatan kayu baru saja menghancurkan energi asal ketika botol giok putih mulai bergetar hebat. Seolah-olah kekuatan di dalamnya terus-menerus melepaskan kekuatan isap dari dalam. Gabus hitam yang menutup mulut botol bergetar dan ditarik ke bawah seolah-olah akan tersedot ke dalam botol. Cahaya hantu meledak dari mata orang di dalam kabut gelap.